Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga di hari ini ya kabar kalian senantiasa sehat walafiat, alhamdulillah, sehingga kita masih memiliki kekuatan, semangat, energi, kemudian untuk tetap eksis ya melaksanakan aktivitas kita dan kemudian tetap memiliki daya cas yang luar biasa ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Khususnya dalam hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan pola. Nah, baik, izinkan Ibu untuk melakukan share screen terhadap materi kita. Ya. Nah, di sini kita akan membahas ya mengenai pengantar dari pengenalan pola. Jadi kalau misalkan kita berbicara di sini, ini merupakan kuliah perdana kita, jadi masih seputar rule of game atau aturan main dari perkuliahan ini sendiri. Ya, jadi kita belum masuk pada materi inti dari mata kuliah kita. Nah, saya langsung saja. Nah, kalau misalkan dalam proses menuntut ilmu itu, nah tentu saja ini merupakan hal yang istimewa ya. Kenapa? Karena itu dalam rangka kita memiliki upaya untuk kemudian mengupgrade ya, mengupgrade kecerdasan kita, mengupgrade skill kita sehingga nantinya hasil dari aktivitas ini nantinya bisa meningkatkan ya, meningkatkan derajat kita entah itu di mata manusia maupun misalkan di mata pencipta itu sendiri. Nah, di sini ada satu kutipan hadis ya yang saya ambil dari hadis riwayat Muslim yang merupakan kabar gembira ya bagi penuntut ilmu. Nah, bagaimana kabarnya di sini dikatakan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya apa? Siapa saja yang kemudian menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah sudah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, artinya inilah jembatan kita, proses perkuliahan ini merupakan jembatan kita kemudian untuk mendapatkan surga. Jadi kita jangan berkecil hati bahwa ketika misalkan kita menuntut ilmu, mengalami berbagai macam masalah, mengalami berbagai macam kegalauan, kesusahan, nah ternyata kita sudah dijanjikan surga manakala kita menjalani proses ini. Nah, jadi tidak usah kemudian kita merasa ya bahwa ketika menuntut ilmu itu hanya dunia saja, bukan akhirat. Nah, ternyata kemudian ketika kita menuntut ilmu itu sudah dibentangkan bagi kita jalan menuju surga. Nah, ini yang perlu kita pahatkan di dalam diri kita nanti. Nah, kemudian di sini kontrak perkuliahannya yang pertama yang harus Ananda miliki, dan ini yang cukup penting. Kenapa dikatakan penting? Karena komitmen ini ya yang perlu kita bangun di awal kuliah itu memberi kita semangat, memberi kita motivasi. Karena kita tahu bahwa semangat itu selalu naik turun ya, sehingga semangat itu kemudian perlu juga ada charger ya. Nah, charger itu juga kadangkala bergantung bagaimana situasi dan kondisi dari sekeliling kita. Nah, ketika kita tidak memiliki komitmen yang bulat, maka itu akan membuat kita keluar dari rel. Nah, dengan komitmen yang bulat inilah nantinya akan selalu menjaga garis ya, garis atau rel di mana kita harus melangkah hingga goal akhir dari tujuan kita dalam perkuliahan itu ya. Nah, terus yang kedua mengenai etika ya maupun penampilan kita 2 dan 3 ini
yang senantiasa juga harus dijaga, karena kita di sini menggunakan perkuliahan daring atau misalkan perkuliahan online. Nah, terkadang kita tidak memperhatikan penampilan, dalam artian kita mengenakan pakaian entah itu yang layak di publik, ya, di sektor publik atau tidak, ya kita tidak pedulikan, padahal itu penting. Nah, ini menandakan bahwa kita siap, ya, untuk menerima perkuliahan hari itu. Kita siap untuk menjalani pembelajaran pada hari itu, sekaligus secara fisik, secara batin, kemudian kita memiliki mental yang siap kemudian untuk mendapatkan asesmen, ya, penugasan-penugasan yang nantinya itu akan menguatkan pemahaman kita pada mata kuliah tersebut, ya. Jadi jangan sampai misalkan ada Anda nantinya tidak pakai baju di tempat tidur, kemudian melakukan pembelajarannya, apalagi kalau misalkan kita minta kameranya itu di-on-kan. Nah, itu bisa mengurangi apa ya, nilai kesopanan, nilai etika, kepantasan, keelokan dari proses perkuliahan itu sendiri. Jadi tolong dijaga hal ini, karena kan sama saja kalau kita perkuliahan luring, nah kita kan diikat oleh aturan berpakaian, aturan bersikap, nah seperti itu. Demikian juga mungkin ketika kita berbahasa, ya, di forum, nah itu dengan bahasa yang pantas, yang elok, yang kemudian bisa diterima secara standar oleh semua orang. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, jadi selalu saya tekankan bahwa tujuan yang pertama dari kegiatan proses pembelajaran ini adalah kepada yang menciptakan kita sendiri. Ya, siapa yang menciptakan kita? Allah. Nah, mungkin dengan keyakinan kita masing-masing, ya, bagi yang berbeda dengan keyakinan saya, nah itu sesuai dengan keyakinannya. Tapi intinya karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta Al-Khaliq, nah oleh Allah, nah maka berarti kita harus juga kemudian menjadikan bahwa proses perkuliahan ini, proses pembelajaran ini adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, sehingga dia akan menuntut kita, menuntun kita di jalan yang benar. Manakala memang yang dijadikan goal itu adalah penciptanya. Ketika kita misalkan lagi down, nah selalu ada petunjuk, selalu ada clue yang kita jadikan sebagai pedoman dalam melangkah, dalam beraktivitas. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, agar mahasiswa nantinya mampu menjelaskan, ya, kemudian mengeksplorasi, ya, mengangkat contoh-contoh kasus yang ada nanti di sekitaran kita, ataukah sesuai dengan kasus yang kita analisis, ya, akan kita analisis yang berkaitan dengan pengenalan pola, ya. Nah, kemudian teknik ekstraksi fitur, kemudian klasifikasi dan clustering sebagai bagian dari kecerdasan buatan atau AI. Nah, yang mana maksudnya di sini? Misalkan kita hendak, ya, mengklaster, ya, mengklaster nanti yang manakah misalkan kumpulan, ya, kumpulan orang-orang yang mengenakan masker dan tidak mengenakan masker. Apakah dia misalkan melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan ataukah tidak. Nah, itu bisa kita mengambil kasus itu sebagai masalah, ya, masalah dalam kasus pengenalan pola ini, ya. Jadi nanti kita tangkap gambarnya menggunakan kamera. Nah, dari kamera tersebut diolah, diproses menggunakan ekstraksi fitur, ya. Jadi dipisahkan dengan latar belakangnya. Mana orang-orang yang kemudian menggunakan masker, mana yang tidak menggunakan masker. Nah, kemudian dengan metode yang ada secara algoritmik itu akan diproses dengan menggunakan klasifikasi dan clustering, yang mana dasarnya itu adalah dari machine learning ataukah misalkan deep learning. Nah, itu, ya. Jadi pada bagian ini nanti Ananda diantarkan
bagaimana mengobok-obok ya, mengobok-obok sedemikian dari suatu gambar, kemudian nanti gambar itu bisa diklasifikasi ataukah di-clustering sesuai dengan objeknya masing-masing. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, mampu menganalisis artikel ilmiah untuk menemukan abstraksi dari masalah dan rumusannya. Jadi artikel ilmiah ini sangat penting ya. Kenapa? Karena artikel ilmiah ini nantinya akan membuka wawasan kita ya, membuka pikiran kita bahwa ternyata ada ide yang seperti ini. Nah, ide yang seperti ini di mana letak keistimewaannya, keunggulannya. Nah, ternyata seperti ini. Dia melakukan dengan menggunakan misalkan teknik machine learning, convolutional neural network misalkan, yang merupakan penggabungan antara konvolusi dengan jaringan saraf, ya, jaringan saraf atau neural network. Nah, di situ ada proses kombinasi. Nah, terus bagaimana caranya nanti dia melakukan apa tekniknya. Nah, itu kita bisa lihat dari algoritma yang digunakan, dari langkah-langkah yang digunakan pada artikel tersebut. Itu kita bisa adaptasi. Ya, kita bisa adaptasi. Oh, ternyata misalkan ya, ini rumusnya seperti ini. Apa yang menjadi variabel inputnya, kemudian kita proses apa yang menjadi prosesnya. Nah, di situ ada proses, ada rumus, ada algoritmik, ya. Nah, kemudian misalkan kita mau diapakan, ya, mau diapakan, apakah misalkan ini melalui proses perkalian, pembagian, ya, kemudian melalui proses penjumlahan, pengurangan dari apa matriks-matriks, misalkan kalau dia menggunakan citra, dari matriks citranya, menggunakan determinan, menggunakan inverse, ya, kemudian menggunakan transpose, kovarian, dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan proses yang akan kita analisis dari artikel ilmiah tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan artikel ilmiah itu, dia tidak langsung sebagaimana mungkin kalau kita belajar dari buku penurunan rumusnya itu lengkap banget ya. Nah, biasanya hanya poin-poin penting intisari dari rumusnya yang kemudian ditampilkan. Nah, ketika misalkan kita agak susah menemukannya kelanjutan dari satu rumus ke rumus berikutnya hingga outputnya, nah berarti kita harus mengambil lagi, mencari lagi dari artikel ilmiah yang lainnya. Biasanya satu artikel itu menyajikan keunggulannya masing-masing. Ya, nah dari situ kita bisa menjadikannya sebagai referensi. Jadi bukan cuma satu dua referensi saja, tapi ada beberapa referensi yang nantinya kita gabungkan menjadi satu untuk kita pahami tentang teknik ataupun algoritma yang kita gunakan. Nah, hingga nantinya kita bisa memahami prosesnya. Nanti dari pemahaman proses tersebut kemudian kita bisa melihat ya, mengadaptasi cara menarik kesimpulan berdasarkan masalah sebelumnya, kemudian dia berikan solusi sesuai dengan teknik atau algoritma yang digunakan, metode yang digunakan, hingga kesimpulan yang diambil seperti apa dan relevansinya dengan misalkan apa yang kita cari, apa yang kita perlukan, ya. Jadi kan tidak semua dong artikel ilmiah itu kemudian kita harus baca ya sesuai saja dengan passion kita, sesuai saja dengan program studi kita, ataukah misalkan sesuai kebutuhan, karena di sini pengenalan pola ya berarti kita mencari artikel ilmiah yang kemudian berhubungan dengan pengenalan polanya. Nah, kemudian berikutnya mampu menganalisis artikel ilmiah dan mampu membuat aplikasi pengenalan pola berbasis pengolahan citra. Nah, ini tujuan akhirnya. Jadi dari analisis artikel ilmiah tersebut, kemudian dari teori mengenai ekstraksi fitur, kemudian classifier. Nah, kita diantarkan untuk
bisa membuat aplikasinya. Dalam hal ini kan Ananda sudah mempelajari ya mengenai coding ya. Dari segi keteknikannya sudah diberikan berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi silahkan kalian membuat aplikasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian kuasai ya. Jadi dari bahasa pemrograman seperti gimana, nah itu sudah bisa kemudian kalian sesuaikan dengan passion kalian. Oh, saya menguasai bahasa pemrograman misalkan Java, Android Studio, PHP, ataukah misalkan JavaScript, Python. Nah, silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemudian kalian melakukan coding sesuai dengan algoritma, sesuai dengan metode yang diangkat. Nah, di sini kan akan menyatu ya, akan integral antara materi dari mata kuliah sebelumnya yang sudah kalian peroleh dengan mata kuliah misalkan matematik ya. Nah, itu sudah, kemudian bahasa pemrograman, kemudian mungkin dari pengolahan citra, ataukah misalkan dari statistik ya, itu semuanya disatukan sebagai satu kesatuan untuk memahami logika, dan kemudian interface-nya itu bisa dibuat, aplikasinya kemudian bisa dibuat sesuai dengan algoritmanya. Nah, di mana urgensi mata kuliah ini? Sepenting apa sih? Cukup penting, sangat penting, atau tidak penting? Ya. Nah, bisa dikatakan bahwa penting. Nah, dari mata kuliah ini nanti setelah kita terapkan ya, akan muncul ya, akan muncul ide-ide untuk membuat judul dari tugas akhir kita, topik-topik tugas akhir kita terpicu dari adanya mata kuliah ini. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mampu menerapkan kemampuan integral dalam menganalisis algoritma. Ya, jadi dari mata kuliah ini pentingnya itu karena nanti menyatukan ya, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa dia mampu kemudian untuk menyatukan berbagai macam mata kuliah yang sudah diambil dari mungkin semester-semester sebelumnya, baik itu pada mata kuliah dasar maupun mata kuliah lanjutan. Nah, itu tergabung menjadi satu. Jadi analisisnya itu, kemudian logikanya itu harus disatukan supaya kita mendapat clue-nya, mendapat petunjuk dari kasus yang kemudian kita selesaikan, yang hendak kita carikan solusinya. Nah, itu penggabungan. Jadi kita tidak mungkin ya kemudian tanpa memahami yang namanya matematika, bahasa pemrograman ya, kemudian ilmu mengenai pengolahan citra atau machine learning yang sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, sudah belajar mengenai fuzzy logic, ataukah misalkan certainty factor, kemudian jaringan saraf tiruan, Naive Bayes, K-means. Nah, itu sudah ada beberapa metode-metode dari machine learning yang sudah dipelajari pada mata kuliah lainnya. Nah, di sini tinggal disatukan kasus seperti apa yang akan kita selesaikan, dan kemudian dari pemahaman-pemahaman tersebut itu kita satukan logikanya, ya, satukan logikanya, terus nanti dengan itulah kita membuat aplikasi atau sistemnya. Nah, terus yang kedua, kemampuan untuk menganalisis publikasi ilmiah dalam bentuk machine learning. Nah, ini penting ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi mata kuliah ini tidak sekedar ini jelaskan ini, kemudian apa pengertian, apa definisi. Kita di sini tidak dituntut lagi pada mata kuliah semester akhir ini untuk terlalu banyak mendefinisikan, terlalu banyak berteori. Kita dituntut kemudian untuk gimana ceritanya kita bisa menyelesaikan masalah itu secara teknis, ya. Artinya kita mengambil langkah yang berkaitan dengan kasus yang
kita hendak selesaikan. Ya. Jadi makanya itu salah satu referensi kita adalah publikasi ilmiah, jurnal, proceeding, ataukah misalkan referensi-referensi lainnya yang kita bisa analisis, ya. Kita bisa analisis yang menggunakan teknik mesin learning, misalkan metode-metode, karena metode inilah yang nantinya akan kemudian menjadikan sistem tersebut itu memiliki keunggulan, ya. Dari metode tersebut dia kemudian mampu untuk mengenali objek ini yang kemudian diperkenalkan terhadap sistemnya, terhadap aplikasinya. Nah, gimana caranya dia bisa mengenali? Dengan kemampuan yang mungkin seperti otak manusia, seperti akal manusia. Nah, itu bergantung dari metode yang digunakan. Seberapa akurat dari metode yang digunakan, maka sebegitu cerdaslah sistem atau aplikasi tersebut kemudian untuk melakukan pengenalan terhadap objek inputannya. Nah, kemudian berikutnya menjadi kerangka pembuatan aplikasi berbasis pengolahan citra dan mesin learning untuk persiapan tugas akhir, ya. Nah, kita tahu pula bahwa kalian ini sudah semester 6, ya, jadi sudah 3 tahun melanglang buana di kampus. Nah, berarti juga sudah siap, ya, diterjunkan, bukan terjun bebas, tapi menggunakan pelampung sesuai dengan ilmu yang sudah kalian pahami. Nah, berarti mata kuliah ini menjadi kerangka, ya, kerangka untuk kalian membuat aplikasi, yang nantinya itu berbasis pengolahan citra ataupun machine learning. Nah, kemudian dari sini itu akan men-trigger kita, ya, men-trigger kita nanti mengetahui kira-kira, ya, kira-kira kalau misalkan kita itu membuat aplikasi seperti ini, apa yang bisa saya kembangkan dari tugas ini? Kalau tugas ini sekadar membahas 1-2 variabel, nah ini mungkin 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu bisa saya kembangkan dalam bentuk tugas akhir, dalam bentuk skripsi. Nah, sehingga saya tidak perlu repot-repot lagi mencari judul, dalam artian wah judul apa nih, dalam kegalauan. Biasanya kan mahasiswa itu kalau di tingkat-tingkat akhir itu ya biasanya galau ketika harus ditanya apa judul kamu, sudah masuk belum. Nah, biasanya kalau misalkan memang nggak ada persiapan, nggak ada bayangan, biasanya itu langsung galau, langsung stres misalkan. Padahal hal seperti itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Kalau misalkan memang dari mata kuliah itu bisa mengantarkan kita memiliki gambaran, ya, memiliki bayangan, oh seperti ini, nanti saya tertarik misalkan untuk mengambil judul yang seperti ini. Nah, dengan terbantukan, ya, tentunya dari membaca artikel-artikel ilmiah tadi yang kita analisis, oh seperti ini. Jadi paling tidak kita sudah mengetahui tekniknya seperti ini. Jadi ketika misalkan nanti saya mengambil objek yang berbeda, saya mau gunakan misalkan, ya, teknik atau metode seperti ini. Nah, saya kan sudah tahu. Jadi tinggal saya mencari objek-objek yang ada di sekitar yang kemudian mungkin belum pernah diteliti oleh orang lain. Kalaupun misalkan sudah diteliti oleh orang lain, itu saya menambahkan variabel, saya menambahkan tekniknya, saya menambahkan metodenya, saya bandingkan dan seterusnya. Nah, ini akan menginspirasi kita, ya, menginspirasi kita sehingga dari mata kuliah ini kemudian ada bayangan pasti, ya, bukan lagi bayangan samar, bayangan pasti, wah saya tertarik dengan ini, saya mau coba-coba mengajukan judul seperti ini misalkan. Nah, ini salah satu, jadi sudah masuk salah satu mungkin koleksi judul kita. Nah, mungkin dari mata kuliah yang lain juga ada lagi seperti ini. Nah, itu ya. Nah, apa yang akan kita bahas di sini, pokok bahasanya itu yang pertama, konsep dan perkembangan dari pengenalan pola. Konsep dan perkembangan dari pengenalan pola.
kita tahu pengenalan pola itu sudah di era revolusi 4.0 dan sosial 5.0 ini begitu banyak ya yang kemudian sudah kita nikmati bersama dan kemudian bisa diakses secara luas di tengah masyarakat, entah dengan kemampuan jangkauan ekonomi yang istilahnya bisa terjangkau. Ya, seperti misalkan ketika kita memiliki handphone, nah di situ ada sidik jari, ya, kemudian ada pengenalan wajah, misalkan. Nah, kemudian ada pola-pola pattern yang kita masukkan sebagai sistem security dari device tersebut atau dari gadget kita, dari smartphone kita, dari tablet kita, atau dari laptop kita sendiri, misalkan. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari aplikasi pengenalan pola yang kemudian sudah diterapkan di tengah masyarakat. Nah, misalkan juga kalau diperluas lagi sistem sidik jari, ya, sistem sidik jari yang kemudian digunakan pada presensi kehadiran pegawai ataupun misalkan siswa, mahasiswa dan seterusnya. Nah, inilah adaptasi-adaptasi dari pengenalan pola yang kemudian menjadi penerapan ya yang istilahnya itu sudah kita nikmati di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, struktur sistem pengenalan pola. Jadi struktur sistem pengenalan pola itu mulai dari ada inputannya, ya, ada variabel inputannya itu mungkin divariabelkan dalam bentuk variabel XK dari variabel Y. Kemudian nanti masuk dilakukan prapengolahan. Nah, prapengolahan itu ketika misalkan ada citra, diubah citra tersebut, ya, diubah citranya di apa, seperti kalau gambarannya seperti ini, mungkin seperti ikan, ya, ikan itu kan tidak langsung kita makan ya bulat-bulat begitu. Nah, kita harus membersihkan sisiknya, membuang sirip-siripnya, ya, insannya kita buang, kita bersihkan, kemudian mungkin kita potong-potong, kita iris-iris ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pengen misalkan masak digoreng ataukah dimasak. Nah, itu disesuaikan. Jadi seperti itu juga kalau dalam pengenalan pola ini. Nah, tidak langsung. Jadi kalau ada citra gambar di crop terlebih dahulu, diakuisisi apakah misalkan dari citra ini objek apa yang hendak kita ambil, misalkan wajahnya, berarti kita harus memisahkan antara wajah itu dengan anggota tubuh yang lainnya, misalkan dengan badannya, dengan tangannya, ya, dengan latar belakangnya. Nah, kita pisahkan. Nah, itu bagian dari prapengolahan. Nah, setelah itu nanti ada lagi bagian dari grayscale, ya, grayscale diubah dari citra warna kemudian menjadi citra keabuan. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti pada proses pengolahannya itu menjadi lebih ringan, dengan mudah dari mengubah dari citra true color menjadi grayscale ataukah citra keabuan. Nah, itu akan mengurangi memori penyimpanan. Nah, kalau memori penyimpanannya berkurang, ya, kapasitas penyimpanannya berkurang, ya, berarti kecepatan komputasinya juga cukup tinggi. Nah, itu kan mempengaruhi, ya, mempengaruhi banget ketika sistem itu diterapkan, ataukah misalkan sistem itu kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi. Kalau lama misalkan kita harus men-scan berkali-kali baru kemudian dikenali, jadinya kan menjengkelkan, ya. Kita membutuhkan aplikasi yang cepat begitu loh. Nah, setelah itu baru kemudian dilewatkan pada ekstraksi fiturnya. Jadi ekstraksi fitur ini semacam kalau pada ikan tadi, ya, misalkan dibuang tulang-tulangnya, kemudian tinggal di fillet, ya, dagingnya saja yang diambil. Nah, kemudian dipisahkan. Nah, sehingga intinya yang nanti akan diambil. Nah, ini daging misalkan ikan, ya, misalkan ini daging ikan bandeng, ini daging ikan kakap. Nah, itu kan berbeda nanti. Nah, gimana teknik nanti untuk membedakan, ya, karena semuanya kan
sudah nggak kelihatan lagi, misalkan ini ikan karena tinggal daging-dagingnya saja yang diambil. Nah, bisa nggak sistemnya nanti itu kemudian mengenalinya bahwa ini ikan tuna, ini ikan bandeng, ini ikan misalkan ikan salmon, atau jarang makan ikan salmon ya. Ini ikan apalagi ikan nila. Nah, itu setelah kita ambil bagian-bagian pentingnya saja. Nah, itu. Nah, setelah itu dilakukan proses ini ya, setelah classifier, setelah apa fitur ekstraksi, fitur ekstraktor. Nah, berarti kita melakukan classifier. Nah, dengan tekniknya nanti akan apa? Akan diklasifikasi ya. Apakah ini ikan bandeng? Nah, misalkan ini ikan bandeng, ini ikan kakap, ini ikan tuna, ikan nila. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat bagaimana cara membedakannya. Mungkin kita menambahkan zat tertentu ya, zat tertentu di ikan tersebut, baru kemudian kita rasa, kita coba. Nah, kita harus memiliki pembedaan cara ya antara ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan proses klasifikasi. Nah, kalau dari segi pengenalan polanya, nah, metode machine learning itulah yang akan melakukan klasifikasinya. Ya, jadi metode matematik, entah itu perkalian, pengurangan, pembagian, kemudian proses perkalian matriks, penjumlahan matriks, kemudian pencarian determinan, pencarian inverse, ya, transpose, kovarian, ya, akar kuadrat. Nah, itu merupakan proses-proses matematik yang kita gunakan pada sistem pengenalan pola ini. Nah, bisa tergambar ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dataset. Nah, dataset, apa ini dataset? Jadi sekumpulan data yang nantinya kita gunakan untuk sistem kita, untuk aplikasi kita. Karena aplikasi ini nggak akan bisa dikatakan bermanfaat, berguna, kemudian valid ketika nggak ada data yang dia proses. Karena dari data ini yang diproses inilah nanti kita akan melihat seberapa performansi dari aplikasi ini, seberapa performansi dari sistem ini, berapa performansinya, apakah performansi tersebut cukup memenuhi bahwa sistem ini layak untuk diimplementasikan ataukah tidak, berdasarkan pengolahan data terhadap dataset ini. Nah, karena itu dataset ini sebenarnya apa? Jadi dataset ini merupakan data yang kemudian nanti dari data itu yang akan diproses. Dan data yang seperti apa? Kita tahu bahwa di sini kan nanti ada proses pengenalan. Nah, untuk sampai pada proses pengenalan, mesin itu harus diajarkan. Aplikasi itu harus diajarkan, sistem itu harus diajarkan. Diajarkan bagaimana? Supaya nanti dia bisa membedakan. Nah, ini ikan kakap, ini ikan tuna, ini ikan bandeng, ini ikan nila. Gimana caranya? Nah, berarti kita ada data ya, nanti ada ikan yang memang kita sudah pisahkan sebagai namanya ikan untuk training, ikan untuk testing, ikan untuk dilatih ya, ikan latih. Kemudian ada ikan untuk diuji coba. Nah, kita lakukan. Nah, ya, kita pisahkan supaya nanti kita memiliki gambaran bahwa sistemnya itu sudah mengenali. Sistem ini tidak cerdas secara otomatis, ya, tidak bisa langsung mengenali secara otomatis. Dia harus dilatih dulu dengan menggunakan tadi fitur ekstraktor dengan classifiernya atau pengklasifikasinya dengan menggunakan machine learning-nya. Nah, kita masukkan ya metode tersebut untuk mengenali secara latih. Nah, setelah itu ada data-data yang kemudian belum pernah ya dilatihkan juga ke dia. Ada data yang belum pernah diberikan ke dia. Apakah dia mampu mengenali? Nah, misalkan ya, tadi ada ikan yang kita pisahkan. Oh, ini ikan untuk dilatihkan, ya, ikan apa istilahnya itu ya? Ikan yang merupakan bahannya
tapi kemudian ada juga ikan yang untuk uji coba bisa tidak seperti ini ya. Dia bisa tidak dia sistem ini, misalkan mengenali kalau ini ikan bandeng, kemudian kalau ini ikan tuna dan seterusnya. Nah, jadi keberadaan dari dataset ini sangat penting untuk digunakan pada data latih maupun data testing. Dari situlah nanti kita akan mengukur berapa akurasinya, berapa kecocokan data yang mampu dikenali oleh aplikasi yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Misalkan nanti dari data tersebut ada yang dia kenali ada yang dia kenali misalkan ikan bandeng dia kenali sebagai ikan nila, atau sebaliknya ikan nila dia kenali sebagai ikan kakap. Nah, itu nanti macam-macam bergantung dari hasil testingnya. Testing itulah yang akan menentukan dengan trainingnya ya seberapa akurasi kemudian kita terima aplikasi ini. Nah, itu sangat menentukan, dan yang menentukan itu adalah machine learning-nya dengan ekstraksi fiturnya. Jadi makanya itu kita harus memilih ekstraksi fitur dan classifier yang sesuai untuk data yang kita teliti. Nah, berikutnya pengukuran kemiripan berbasis jarak geometris. Nah, di sini ada kemiripan-kemiripan. Nah, apa gunanya pengukuran ini kita lakukan? Nah, untuk membandingkan ya antara data latih dengan data uji coba. Nah, sama dengan kalau misalkan kalian sekarang lagi menjalani proses perkuliahan ya. Jadi dalam proses perkuliahan ini Ananda tentu saja diberikan dulu ilmunya, dilatih. Nanti ada saatnya kemudian diuji, entah itu diberikan tugas, entah itu diberikan asesmennya, kemudian diberikan kuis, ataukah misalkan diberikan ujian tengah semester, diberikan ujian akhir semester, untuk melihat seberapa jauh kemampuan kalian memahami apa yang sudah diberikan. Nah, begitu juga dengan sistem atau aplikasi. Jadi pengukuran kemiripan ini nanti akan diukur ya, kalau misalkan trainingnya seperti ini, kemudian testingnya seperti ini. Nah, berapa perbedaan ya, berapa perbedaan jarak antara data latih dengan data testingnya? Semakin kecil nilai jaraknya berarti semakin dekat kemiripannya dengan antara objek yang di testing dengan objek yang dilatihkan. Disitulah nanti dia akan dibandingkan ya sesuai dengan hasil pengukuran kemiripan jarak yang diperoleh. Nah, itu ya, jadi secara jarak ya. Kemudian ada juga pengukuran kemiripan berbasis statistik dan pengukuran kemiripan string. Nah, jadi misalkan yang pengukuran berbasis statistik ini misalkan menggunakan net bias ya. Kemudian kalau kemiripan string, nah ada beberapa metode ya yang ini berbasis teks, untuk text mining dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Misalkan ya kita melihat kalau di seberapa viral misalkan kasus ya dari perebutan kekuasaan ya antara Partai Demokrat kubu SBY dengan kubu Muldoko. Nah, seberapa viral berita tersebut itu kemudian dilansir oleh beberapa media. Nah, kita bisa melakukan pengujian. Nah, dengan membuat algoritmanya untuk melihat ya, berarti kita harus melakukan pencarian data ke berbagai sumber di websitenya masing-masing, di URL-nya masing-masing, berita-berita apa yang kemudian memuat itu, nah diambil. Jadi akan dilihat seberapa banyak kemudian berita yang membuat tentang hal itu. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan pengukuran kemiripan statistik dan kemiripan string ini. Gitu. Jadi diambil nanti semua tentang Muldoko, tentang SB, tentang Demokrat. Nah, semuanya itu diambil semua, setelah itu ditapis-tapis, setelah ditapis keluarlah hasil akhirnya bahwa
yang paling viral misalkan adalah ini, yang paling sentimen positif terhadap SBY ini, sentimen negatif terhadap Muldoko ini. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya metode ekstraksi fitur. Nah, metode ekstraksi fitur mulai dari tadi ada tahapan akuisisi citra, ya proses crop citra dengan latar belakang, dengan bagian-bagian yang lainnya yang tidak diperlukan. Kemudian proses grayscale, ya. Nah, kemudian ada lagi teknik yang digunakan biasanya edge detection, misalkan edge detection banyak, ada Sobel, ada Prewitt, ada Robert, ada Cheney, kemudian ada juga high pass filter, low pass filter, ada konvolusi. Nah, ini merupakan metode-metode ekstraksi fitur yang diharuskan ada dalam proses pengolahan citra itu. Kenapa? Supaya nanti seperti ikan tadi ya gambarannya, supaya bersih ikannya. Kalau misalkan ikan yang tadi itu semuanya diproses dengan tulangnya satu, nah itu nanti menghasilkan orisinilitas yang kemudian mungkin ya agak susah untuk dikenali dibandingkan kalau kita buang dulu tulang-tulangnya, maksudnya bukan dibuang ya, disimpan dulu, dipisahkan antara tulang dengan dagingnya. Dagingnya inilah yang kemudian menjadi inti untuk pembeda antara jenis ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Untuk tulangnya itu ada proses tertentu juga. Nah, jadi kalau misalkan untuk membedakan ikan tadi ada dari segi tulangnya, kemudian ada dari segi dagingnya. Bisa seperti itu. Tapi dalam proses ini kita memang harus melihat ya bahwa bagian mana yang kemudian harus diekstrak, bagian yang mana yang kemudian harus dipisahkan. Kemudian berikutnya jenis-jenis pengenalan pola, kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada namanya supervised learning, kemudian unsupervised learning. Supervised learning ini ada sistem classifier ya, pengklasifikasi yang kemudian bisa menggunakan ada target yang ditentukan di situ bahwa targetnya sekian. Nah, sehingga itu yang namanya itu yang dikatakan sebagai dia ada targetnya ya, ada pola target yang hendak dicapai, kemudian dibandingkan tercapai tidak target tersebut. Nah, jadi ada referensinya. Nah, sementara kalau misalkan sistem clustering ya, clustering dalam hal ini unsupervised learning ya, unsupervised learning itu tidak memiliki dia tidak memiliki pembimbing ya, dia tidak memiliki target ya. Jadi targetnya itu nanti dia tentukan sendiri yang mana yang mendekati kemiripannya antara yang satu dengan yang lain. Jadi misalkan rasanya, kalau ikan tadi, rasanya ikan ini seperti ini, rasanya ikan ini agak-agak sepat, agak-agak ini, misalkan ini agak amis. Nah, ada lagi ini juga agak amis misalkan. Nah, jadi nanti di situ akan dibedakan, oh ini jenis ikan yang sama ini karena rasanya hampir sama. Nah, terus ini jenis ikan yang B yang sama juga, ini beberapa ikan yang sama dengan rasa ini dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian dia akan diklasifikasikan ini ikan jenis A, ini jenis B, jenis C, jenis D. Nah, jadinya kan dia terklaster secara otomatis berdasarkan hampir kesamaan rasa. Nah, kalau yang tadi itu ada targetnya, dia harus seperti ini. Kalau ikan nila itu dia memiliki nilai-nilai seperti ini. Jadi nilai yang mana yang kemudian paling cocok dengan itu, yang paling dekat dengan itu, berarti nilai tersebut kategori ikan nila. Nilai yang mana yang cocok dengan ikan bandeng, berarti dia kemudian kategori ikan bandeng. Ada targetnya. Nah, sementara yang tadi kan tidak. Hanya berdasarkan kemiripan sifatnya yang dia cluster sendiri, dia kelompokkan sendiri. Oke. Nah, kemudian ada proses aglomeratif hierarki. Nah, ini nanti kalau misalkan kita menggunakan sistem mining ya untuk data yang sifatnya
teks ya, nanti itu ada proses-proses berdasarkan hierarki. Misalkan siapa yang lagi trending topik saat ini, misalkan siapa yang kemudian trending, siapa yang trending topik, siapa yang mungkin kurang memiliki popularitas atau popularitasnya rendah dan seterusnya. Nah, itu kemudian bisa kita lakukan hierarki ataukah misalkan pencarian-pencarian berdasarkan variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada K-mean. Ya, jadi ada proses pencarian dari nilai rata-rata berdasarkan kata-katanya masing-masing. Jadi K-means ini merupakan unsupervised learning. Jadi K-means ini merupakan pengklasifikasi yang tidak terbimbing. Nah, kemudian setelah itu ya kalian mendesain dari aplikasi pengenalan polanya. Dibuat dulu flowchart-nya, dibuat dulu algoritmanya. Nah, biasanya mahasiswa ketika misalkan dia membuat aplikasi langsung saja, langsung dia membuatnya. Padahal ada beberapa tahapannya, di mana tahapan tersebut itu sangat penting kemudian untuk kita pahami, di mana apa yang mau kita buat begitu. Jadi alur logikanya itu, prosedurnya itu gimana, kita harus memiliki gambaran variabel apa yang diinput, nah kemudian apa yang diproses, apa outputnya, kemudian output ini apakah dilakukan perulangan, seberapa, bagaimana syarat perulangan itu baru kemudian berhenti, dan kemudian output terakhir yang kemudian diperoleh itu diapakan, disimpan di dalam database atau diakses kembali, hingga kemudian menghasilkan output akhir yang seperti ini. Ini yang direkomendasikan dari aplikasi ini. Nah, sampai segitu kita membuat aplikasi, tidak hanya sekadar yang penting sudah jalan, selesai, tidak, tapi sesuai dengan algoritma yang kemudian sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau misalkan tujuan atau ending dari algoritma itu belum dicapai, maka kita harus melakukan perulangan lagi, kita harus mengevaluasi lagi. Nah, sepertinya aplikasi ini masih ada error, masih ada kemudian proses atau prosedur yang belum dilewati. Ya. Nah, terakhir membuat artikel ilmiah. Nah, dari analisis artikel ilmiah sebelumnya kan, kemudian kita sudah membuat desainnya juga, berarti tujuan akhirnya adalah membuat artikel ilmiah. Bahan dari artikel ilmiahnya dari mana ya? Dari aplikasinya. Nah, teorinya dari mana? Literatur review yang sudah kita peroleh, yang sudah kita baca sebelumnya dari beberapa literatur. Itulah yang kemudian menjadi referensi kita, yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, jelas ya? Nah, jadi nggak susah-susah lagi, kan kita sudah ada gambaran. Ketika nanti kita diminta untuk action, kemudian membuat judul, atau topik penelitian, dan kemudian membuat konsep dari mesin learning-nya atau tekniknya atau metodenya. Nah, kita sudah ada gambaran flowchart apa yang harus kita buat, outputnya seperti apa, dan kemudian rekomendasi seperti apa yang akan kita sampaikan dari proses ini. Nah, itu sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Jadi kita nggak perlu lagi kalau menghadapi yang namanya pencarian judul. Yang namanya proses kemudian untuk membuat skripsi, ya, menjalani proses untuk gimana kita melaksanakan, mengerjakan proyek tugas akhir kita. Ngerti ya? Nah, berikutnya sistem penilaian kehadiran. Jika Anda hadir saja, misalkan di video conference, ataukah misalkan mengabsen di Diflon, ataukah di classroom, itu tidak cukup menjadi parameter bahwa kalian itu telah lulus, ya, tidak lagi mendapatkan nilai error. Nah, tidak, itu bukan parameter tunggal yang kemudian bisa menjudge, ya, memutuskan bahwa kalian itu mendapatkan nilai B.
Nah, banyak kan mahasiswa tingkat akhir seperti itu. Yang penting dia masuk, entah itu dia mengerjakan tugas atau tidak ada urusan, yang penting masuk pasti saya dapat D. Karena inti yang saya mau cari dari perkuliahan ini adalah mendapatkan nilai. Yang penting nilai lulus. Nah, tidak seperti itu, Nanda. Tetap ada prosesnya sesuai dengan porsi atau persentase dari nilai tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya latihan tugas dengan voice itu porsinya 40%. Jadi nanti kalau misalkan kalian diminta untuk mereview jurnal, kemudian ataukah misalkan artikel ilmiah, membuat artikel ilmiah, kemudian membuat aplikasi, ya membuat sistem yang berbasis pengenalan pola, nanti itu adalah akumulasi nilai yang akan menjadi parameter yang membangun nilai kalian. Jadi nanti akan diakumulasikan bersama dengan UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan porsi masing-masing 20% dengan 30% secara berturut. Nah, itu akan diakumulasikan semuanya. Jadi kalau misalkan nanti semuanya memuaskan, ya pasti nilainya yang keluar itu juga bagus, ya kan? Karena sebenarnya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau misalkan hasilnya bagus, ya evaluasi apakah proses yang kita lakukan itu memang sesuai dengan yang seharusnya, ataukah memang kita apa adanya, asal mengirim tugas saja. Bahkan itu banyak di antara mahasiswa mata kuliah ini, yang penting dia berbentuk file project, dia kirim saja. Nah, mungkin sebagiannya memang tidak diperiksa sehingga langsung saja diberikan nilai. Padahal setelah kita buka filenya ternyata bukan file yang bersesuaian, bukan file yang diminta itu yang dia kirim, itu yang dia submit. Nah, dengan asumsi dia melakukan improvisasi untuk mengelabui dosennya agar dia mendapatkan nilai. Nah, ini adalah cara-cara yang ilegal yang bisa mengantarkan kita kepada keharuman. Nah, keharuman berarti tujuan dari menuntut ilmu tadi itu sudah lepas. Nah, sudah tidak kita kaitkan bahwa tujuan kita adalah beribadah. Nah, beribadah kepada Sang Pencipta sekaligus nanti ada nilai kejujuran yang kita tanamkan dalam rangka mengamalkan ilmu ini di tengah manusia, di tengah masyarakat. Nah, itu clue-nya kemudian hilang. Ya, di situ yang ada di pikiran kita, yang penting saya lulus, yang penting saya dapatkan nilai, hanya sekadar itu, tapi nilai kejujurannya kemudian sudah terdelete. Nah, ini yang penting dipahami oleh Ananda. Nah, kemudian berikutnya parameter penilaian, ya. Nah, ini istilahnya kita menggunakan media-media video conference karena kita pembelajaran daring, berarti media-media ini sangat signifikan, ya, menentukan keberhasilan dari sistem pembelajaran kita. Makanya itu dimanfaatkan dengan baik ketika Ananda sudah mendapatkan kuota Zoom dari pemerintah, entah itu Google Meet juga. Nah, maka manfaatkan dengan baik, ya, kota-kota tersebut untuk kemudian mengerjakan tugasnya, mencari referensi, mencari literatur. Ketika ada kesulitan, kemudian dicari di YouTube, dicari di Google, atau searching engine lainnya yang kemudian support dengan apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, objek apa yang sesuai dengan studi kasus yang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ketika misalkan untuk melakukan verifikasi terhadap kehadiran Ananda, nah sebaiknya kalian mengaktifkan kameranya. Biasa ada yang enggan, entah itu dalam kondisi siap atau tidak siap, dia enggan buka kamera. Nah, bisa jadi nanti ibu akan merasa, wah dia nggak hadir. Memang diaktifkan, mungkin dia diaktifkan baru tidur. Nah, ini kan nggak benar juga. Apa inti perkuliahan itu? Supaya ada proses pembelajaran di situ. Nah, kecuali mungkin, ya, pada saat misalkan mungkin kalian putar kembali video ibu di sisi yang lain, kan pada saat jam kuliah atau jam memang ditentukan bahwa kita ada video conference, harus menyimak ini dan ini. Nah, itu semua mungkin bisa menjadi evaluasi buat Ananda. Apalagi ini sudah semester 6. Berarti kalau semester 6 itu sudah banyak hal yang kemudian lebih matang dari diri kalian. Bukan sekedar yang penting saya dapat nilai yang
Tidak, kalian sudah harus matang. Sebentar lagi kalian menjadi seorang sarjana komputer yang siap dilepas ke masyarakat, yang siap mengabdi di tengah masyarakat, mendedikasikan dirinya untuk beramal di tengah masyarakat. Nah, ketika kalian masih memiliki budaya tidak disiplin seperti itu, nah maka otomatis nanti kepercayaan masyarakat itu terhadap Ananda itu akan luntur, ya, bahwa dari kampus ini misalkan ataukah mahasiswa seperti ini itu terlalu banyak teori, yaitu sebenarnya nggak tahu, tidak matang, mengambil sikap, terlalu kekanak-kanakan dan seterusnya. Oke ya. Nah, silakan dibaca mengenai kriteria tugasnya. Di sini harus menggunakan laptop ya, laptop yang sudah dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung. Gimana caranya kita membuat aplikasi ya? Gimana caranya kita mengetik kalau nggak punya laptop? Laptop ini merupakan senjata kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi kita ini adalah anak teknik informatika, anak komputer. Gimana caranya kita mengerjakan tugas itu kalau nggak ada komputer? Jangankan kita yang orang komputer, pertanian saja ketinggalan nggak ada komputer, nggak ada laptop, nah itu nggak bisa karena banyak data-data yang kemudian nanti bisa dikerjakan ketika menggunakan device komputer, device laptop, notebook, dan seterusnya. Nah, ketika tidak ada, gimana caranya? Tangan kosong, ya kan? Meskipun kalau kita lihat, ini pertanian, ya nggak bisa, karena data pertanian itu juga harus diolah. Nah, sehingga dalam hal ini, marilah kita berpositif thinking ketika misalkan dosen yang bersangkutan itu mewajibkan kita, mengharuskan kita memiliki laptop. Nah, caranya gimana kalau nggak punya? Wah, cari caranya, solusinya. Kalian diberikan akal, kalian diberikan perasaan untuk menimbang ketika ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang vital, yang urgen, maka saya harus membelinya. Gimana cara membeli kalau nggak ada uang? Cari caranya bagaimana kita bisa dapat uang di jalan yang benar, di jalan yang halal. Mungkin kita harus bekerja part-timer. Kalau yang mungkin lagi di kampung ya bisa kemudian membantu pada musim panen, pada musim tanam, ikutlah misalkan menanam. Kalau perempuan mungkin ya membuat kue, dijual-jual dan seterusnya, sehingga bisa terkumpul untuk membeli laptop. Nah, jadi jangan ketika ada masalah-masalah seperti ini, itu kalian langsung down, tidak bisa mencari solusinya, padahal ada solusi untuk itu, Nanda. Thomas Alva Edison, ketika misalkan menghadapi masalah, ya, nanti pada percobaan ke-1000 baru kemudian dia berhasil dengan percobaan eksperimen lampunya. Nah, pada percobaan sebelumnya 999 percobaan sebelumnya itu dia gagal. Andai kata dia berhenti pada percobaan ke-900, tidak akan mungkin bola lampu yang kemudian telah dirintisnya itu bisa kita manfaatkan seperti hari ini. Ya kan? Mungkin orang lain yang akan melakukannya, bukan dia lagi. Tapi ini berarti mengandung hikmah bahwa ketika kita berhenti, stuck di titik itu, maka keberhasilan yang seharusnya di genggaman kita itu menjadi amblas, ya, menjadi ambiar, ya. Jadinya ya itu deh, apesnya kita dapat kalau kita berhenti. Nah, makanya itu juga ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita jangan langsung melempem, kita langsung down. Tapi bagaimana solusi, ya, kita kan memiliki akal, memiliki perasaan, kita timbang gimana caranya ya seperti ini. Cari solusinya, jangan kemudian yang kebayang itu adalah negatifnya, yang kebayang itu kegalauannya. Yang kedua, melakukan review, mampu membuat artikel ilmiah, membuat algoritma, mengumpulkan dalam bentuk file project, ya, yang support, mampu membuat jurnal, kemudian mengumpulkan tugas dalam bentuk format A4, bertuliskan identitasnya, dikumpul tepat waktu sesuai syarat dan ketentuan yang dipublikasikan. Ya, kriteria UAS-nya seperti itu ya, dikerjakan nanti secara live. Kemudian menggunakan laptop masing-masing, hasil pengerjaannya dikirim ke Diflon, ataukah misalkan classroom-nya, kalau misalkan Diflon-nya ada masalah, ya ada trouble, karena kan sistem ya, kita harus mencari alternatif yang lainnya. Misalkan Ibu nanti gunakan classroom, berarti kalian mengirimkan tugasnya itu di classroom.
Nah, terus berikutnya mengerjakan kasus yang diberikan dan mempublikasikannya di YouTube. Nah, itu untuk UTS dengan UAS-nya. Nanti kalian membuat videonya, kemudian posting, upload di YouTube. Nah, nilainya ini untuk A lebih besar dari 80, kemudian B lebih besar dari 65, dan lebih kecil dari 80 di sini ya. 80, salah tulis. Kemudian C lebih kecil dari 50, D lebih kecil dari 35, dan eh, lebih besar dari 35 ya, E kemudian lebih kecil dari 35. Nah, demikian. Demikian tadi ya Ananda, sudah Ibu paparkan pada pertemuan perdana ini mengenai rule of game, kemudian bagaimana apa yang bisa memotivasi kita dalam belajar, pokok bahasan, tujuan pembelajaran, dan semoga video ini insya Allah nanti bermanfaat untuk kalian pedomani dalam selama masa perkuliahan atau hingga selesai kalian menjadi sarjana komputer. Intinya adalah bahwa kesungguhan kita itu akan mempengaruhi bagaimana output yang kita hasilkan dari proses ini. Nah, terima kasih banyak atas perhatian Ananda, dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena kebenaran itu, kesempurnaan itu hanyalah di tangan Allah, hanyalah pada Allah, dan saya dalam hal ini Ibu sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan ambillah manfaat dari apa yang saya sampaikan dan buanglah ketika itu tidak benar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.